Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ketemu dengan Pak Basa Alim Toaleka, Dr. Basa Alim Toaleka, pimpinan MUI, pimpinan Kadin, pengusaha, akademisi, provokator baik maksudnya, provokator untuk kebijakan publik yang lebih baik. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan beliau untuk beberapa kali kesempatan silaturahmi, dan kita ingin mendiskusikan satu hal yang baik untuk negeri kita, terutama seberapa jauh sebetulnya komitmen anak-anak bangsa, seluruh elemen bangsa, stakeholder terkait, secara khusus adalah para penyelenggara negara bisa merealisasikan kebijakan negara yang lebih strategis untuk hal-hal yang krusial, terutama kalau kita bicara masalah pangan. Nah, samping kiri saya adalah sohib saya, Ustadz Irwan Sohibullah. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Representasi dari masyarakat, dari tokoh ulama yang barangkali juga bisa memberikan feedback kepada kita semuanya, hal yang baik yang dirasakan oleh masyarakat bawah sebagai ekspresi dari aspirasi masyarakat. Samping saya, kiri saya juga ini datang jauh-jauh dari Indonesia Timur, senior-senior kita semuanya juga. Ternyata beliau adalah sohibnya Pak Basa Alim Toaleka, mengingatkan kembali kiprah perjuangan para tokoh-tokoh senior-senior ini untuk merefleksikan kembali apa kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini. Pak Alim, kalau kita bicara masalah kedaulatan pangan, kita tadi habis ya kupas seberapa jauh sih sebetulnya komitmen kita sebagai bagian dari elemen bangsa, terutama kalau kita mencoba mempertanyakan kembali goodwill dan political will para penyelenggara negara, para penguasa, para pengambil kebijakan itu untuk memberikan ruang regulasi yang cukup secara normatif ya, secara norma-norma yang itu terdokumentasikan dalam diantaranya produk legislasi nasional sebagai bagian dari yang diproduksi kebijakannya oleh pemerintah dalam pengertian luas, yakni sinergitas antara eksekutif dan legislatif itu bisa merealisasikan setidaknya keberdayaan untuk merealisasikan kedaulatan pangan. Kita ini zaman Soeharto negeri agraris. Pak Harto punya dua program yang sangat masyhur. Yang pertama intensifikasi pertanian di Jawa, karena Jawa ruang populasinya cukup terbuka, cukup padat ya. Kemudian pertanian-pertanian itu secara strategi itu dioptimasikan melalui pendekatan intensifikasi. Tetapi di luar Jawa tanahnya luas, belum dimanfaatkan untuk masih kegiatan perawan. Masih perawan katanya Pak. Transmigrasi. Untuk transmigrasi akhirnya disitulah filosofis sukses juga gitu loh. Tapi lambat laun dalam perjalanan waktu, masa ke masa, pergantian rejim ke rejim, pemilu ke pemilu, kontestasi politik ke kontestasi politik, kita justru mempertanyakan seberapa jauh cita-cita kemandirian bangsa ini bisa direalisasikan dengan potensi sumber daya alam yang gemah limpah lojinawi. Pertanyaannya, seberapa realistis merealisasikan, kalau saya mengistilahkan itu local supply chain, rantai pasokan lokal itu bisa kita realisasikan tanpa impor, gitu. Semua kebutuhannya bisa kita penuhi. Kita ini populasinya besar, ya, sekalipun secara mayoritas Muslim kita ini tergeser oleh Pakistan sekarang ini, secara populasi Muslim. Tapi betapapun populasi kita ini adalah area market yang luar biasa. Kenapa tidak dipikirkan merealisasikan Indonesia sebagai negara produsen? Nah, itu yang menjadi cita-cita, yang jadi keinginan kita bersama. Pak Alim, silakan Pak Alim diberikan perspektif seperti apa sebetulnya konsepsi untuk merealisasikan local supply chain, memposisikan Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, merealisasikan swadaya secara mandiri. Silakan Pak Alim. Ya, jadi kita kembali ke sejarah berdirinya negara. Ya. Sejarah berdirinya negara itu adalah minimal ada 3 tugas utama negara itu berdiri. Pertama, urusan keamanan. Bangsa ini butuh aman bagi umatnya, bagi rakyatnya. Yang kedua, itu kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, masyarakat. Itu menjadi utama dalam kita merdeka. Artinya kemandirian dalam membangun ekonomi. Yang ketiga, SDM, sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu akan ada hubungan antara
kesejahteraan, dan juga ada keamanan. Tiga rangkai ini yang menjadi cita-cita utama. Kan gitu. Sekarang negara sekarang dalam keadaan bagaimana? Ekspor kita 20 sampai 25%. Importnya 75 sampai 80%. Dari ekspor saja itu sudah nggak seimbang. Gitu. Artinya kebutuhan dalam negeri terhadap barang-barang import dan khususnya untuk kebutuhan makan itu hampir 75% sampai 80%. Ekspor kita cuma 75 dan itu barang-barang tertentu. Gitu. Nah, itu belum lagi setelah hasil keputusan MEA. Begitu MEA membuat keputusan untuk berdagang bebas, disitulah negara-negara berkembang, yang negara yang mau maju, tidak bisa naik. Kenapa? Karena begitu MEA diputuskan, maka bebaslah perdagangan. Bebas. Jual beli, bukan tukar barang. Kalau zamannya Pak Harto, menjelang akhir jabatan, itu masih namanya perdagangan bilateral. Antar negara tukar barang. Kita kirim pesawat, yang lain kirim makanan. Kita kirim apa, yang jadi maka dolar pun menjadi stabil. Nah, inilah yang saya katakan bahwa perlu ada keberanian dari pemimpin bangsa ini untuk meneruskan dan untuk memajukan bangsa ini. Dua, meneruskan dan membangun bangsa ini. Satu-satunya jalan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan kembali ke pasal 32, 33 sampai 34. Tiga pasal itulah yang berkaitan dengan kebutuhan kita, ekonominya, pendidikannya, kesejahteraannya, keamanannya ada di pasal-pasal itu. Gitu lah. Negara itu sekali lagi saya selalu mengatakan, negara itu tidak bisa diatur dengan omongan, bicara sana bicara sini, tapi dengan kebijakan. Kebijakan yang tidak melepaskan diri dari asli negara ini berdiri. Pancasila, Undang-Undang 45. Kedua item ini harus menjadi dasar utama, dan dua ini lebih utama lagi adalah 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 adalah awal kita merdeka. Itu menjadi akad kita merdeka. Untuk apa? Tiga minimal tadi. Keamanan, kesejahteraan, sama SDM. Kalau tiga ini bagus. Nah, sekarang kita bicara tentang keadaan sekarang. Keadaan sekarang, tanah sudah mulai dirambat oleh perumahan. Tanah sudah mulai dirambat oleh industri. Ya kan? Tanah berkurang. Satu sisi, tanah nggak pernah bertambah. Tanah nggak pernah bertambah, berkurang untuk penggunaan fungsi, tapi manusia selalu bertambah. Ya kan? Manusia selalu bertambah. Saya bayangkan, saya bikin menjadi sebuah contoh, nasi dalam satu piring. Dulu satu orang bisa makan satu nasi. Tapi begitu berkembang sejak tahun kita merdeka sampai sekarang, dulu kita merdeka dengan penduduknya berapa? Enggak sampai 100 ya? Ya. Nah sekarang sudah 270 juta. Berarti nasi satu piring tadi sudah jadi rebutan. Artinya tanah tetap dan tanah berkurang, tapi tidak produktif. Betul. Nah itu baru satu. Yang kedua, kita Indonesia ini dalam bertanam, bercocok tanam, bernelayan, itu masih tradisional. Kan gitu. Masih tradisional. Tidak maksimal. Cina nanam bisa 3 kali. 1 hektar itu bisa 9 kali panen. 1 kali panen 1 hektar itu beras bisa 9 ton. Paling kecil. Dan bisa 16. Kenapa? Bisa sampai ke 16 ton. Bisa. Dan dia 3 kali. 1 hektar ya? 1 hektar. Berarti berapa? Kalau 9 aja sudah 27 kan? Nah, Indonesia 1 hektar paling maksimal 5. 3 kali itu ngos-ngosan. Iya kan? Iya. 3 kali itu ngos-ngosan. Dan saya sudah keliling. Sekarang ini saya lagi tugas mau mencari jagung. Mau cari jagung untuk sekian ton, 1000 ton per hari. Untuk kebutuhan? Kebutuhan pakan, untuk pakan. Nasional pun untuk Jawa Timur toh? Oh, Jawa Timur. Kenapa? Karena jagung import dari Cina di stop. Sekarang di stop. Saya sudah komunikasi dengan Bulog. Coba Anda lihat. Jagung kita dibeli Cina 7.800. Jagungnya dia masuk ke Indonesia 4.200.
Aneh kan? Aneh. Tapi ini nyata. Dan saya panggil semua pengusaha lu. Kenapa kok bisa jadi? Baru saya tahu. Oh, di sana sudah modern industri. Iya. Dengan jadi kalau beras di sana dia jual ke Indonesia 4.000, wajar. Karena kuantitinya besar dan dia efisien pengelolaan. Dan orang Cina tidak makan berasnya mereka, jual ke negara lain. Dan dia bukan konsumsi beras gitu. Iya. Bukan konsumsi beras, dia konsumsi, tapi dia nggak mau beli beras itu karena dia pakai kimia. Dia kirim ke negara berkembang. Betul. Negara kita, beras kita dibeli sama dia. Ada yang bagian ekspor beras. Khusus berasnya kita. Untuk yang tidak bahan kimia kali ya. Iya. Oh, kita nggak tambah sehat lah. Lah ya ini. Kita. Ini jadi bukan hanya tingkat jagung saja, bukan tingkat beras saja, sampai buah sama. Begitu polanya, modus operandinya begitu. Ya. Dan di Amerika, Cina, dan India, 3 negara ini itu penguasa ekonomi dunia sekarang di urusan pertanian loh. Sama juga modus operandinya begitu seperti Cina. Iya. Sama. Kita dapat buah-buahan, dapat pertanian yang pakai kimiawi. Sama. Mereka beli dari kita yang produknya yang non kimiawi. Iya. Bagus juga ya. Pemerintah kita ini ya. Jadi ini yang menjadi polemik dunia. Tahu? Ini pengusaha sudah paham ya. Ahli yang harus membedahi. Nah, ini confirm ya. Ya. Jadi di Amerika, Amerika itu dia nanam tahun ini, semua hasil pertanian dia jual tahun depan. Jadi industri sudah tahu, sudah tangkap semua industri. Jadi itu Amerika, karena kakak saya pernah 3 tahun di sana, dari BLK, baru pensiun, dia di Malang baru 1 tahun. Cina sama, Cina itu panen tahun ini dijual tahun depan. Jadi kalau ada perang antar negara, dia masih bisa makan 1 tahun. Berarti dia kayak punya storage gitu untuk meredam. Besar-besar Pak, industri. Jadi panen itu 3. 1 kalau begitu mateng, dia masukkan dalam industri untuk ngolah menjadi apa? Industri olahan. Yang kedua itu dijual ke pasar. Yang ketiga ditahan. Untuk tahun depan. Tapi persentasenya yang paling besar yang ditahan. Umpamanya buah, jadi itu jadi apa? Masuk pabrik. Yang tengah matang jual asli. Dan dia sendiri kan ya antara konsumsi nasional dengan yang diekspor. Ya itu dia. Jadi Cina, India, 3 negara ini luar biasa. Coba nanti Anda lihat di Google. Negara yang menghijaukan bumi ini siapa? 3 negara itu. Cina, India, dan Indonesia ini hijau. Hijau, tapi pohon yang tidak produktif. Ditarik hijau. Tapi yang tidak produktif pohonnya. Bukan sawah, bukan kebun gitu. Tapi bakau. Jadi ini semua Indonesia seperti ini akibatnya karena sistem. Pemerintahnya yang tidak maksimal untuk membangun. Mengelolanya. Inilah yang dikatakan oleh Hasyim Mujadi. Apakah ini yang dikatakan Hasyim Mujadi bahwa kemiskinan struktur yang diciptakan? Sengaja untuk menjadi ketergantungan. Iya. Kan Hasyim Mujadi dalam ceramahnya di Pondok Modern Gontor, kan dia bicara seperti itu. Dan saya ingat omongannya itu. Ada 3 macam sistem kemiskinan di negara ini. Kemiskinan melalui makanan, kemiskinan melalui pendidikan, dan kemiskinan melalui sosial. Apa itu yang sosial? Sosial itu ya disuruh miskin biar dikasih bantuan tuh. Sekolahnya terbatas sampai SMA, selesai. Itu namanya kemiskinan struktural. Ini kemiskinan SDM tuh. Jadi karena miskinnya SDM maka dia nggak bisa lolos. Karena disengaja dimiskinkan. Jadi itu Hasyim Mujadi mengatakan, dan Hasyim Mujadi sering dulu sih kita sebelum meninggal, saya sering diskusi dengan beliau. Hasyim Mujadi itu jago, pemikirannya, filsafatnya, pendekatan ma'rifatnya luar biasa. Oke. Jadi saya sangat menghargai. Lalu bagaimana ke depan? Ini yang penting ini. Bagaimana ke depan untuk negara ini agar bangkit?
Kalau negara ini agak bangkit, stop ekspor Stop dan ekspor. stop import. Stop ekspor, stop ekspor. Jadi stop eksis, stop entry Ya. namanya. Ya, stop. Hmm. Kalau pemerintah berani, stop import. Kira-kira nanti pasca Pilpres ini dilantik 20 Oktober yang baru, berani enggak itu? Apa? Berani enggak itu? Loh, kalau saya jadi presiden berani. Wah, mestinya Pak. Karena yang sana jadi presiden saya nggak tahu. Pak Ali ini. Ya, lanjut Pak. Jadi rasionalisasinya gimana Pak? Jadi rasionalisasinya, jadi pertama stop ekspor, stop import. Mungkin enggak dengan kondisi kita, sumber daya yang kita miliki? Kalau sumber daya manusia kita itu dipaksakan dengan model ekspor, dari stop ekspor itu, maka kebutuhan dalam negeri kita akan kita maksimalkan agar dalam negeri ini harus bangkit. Lalu bangkitnya bagaimana caranya? Yang saya katakan tadi, pemerintah harus menetapkan harga hasil panen. Satu. Untuk semua komoditi apa saja. Ya. Jadi hasil yang selama ini besar maksimal. Apa itu kira-kira strukturalnya itu bisa dilakukan? Sudah, hasil panen ditetapkan. Ya. Jadi pemerintah kan sudah tahu, oh palawija ini macam-macam ini, beras ini apa semua, harga sekian dari rakyat dia naikkan. Yang kedua, pemerintah harus menyiapkan industri pengelolaan hasil panen. Kalau tidak menetapkan hasil industri untuk mengelola hasil panen, maka hasil panen busuk. Kan gitu ya? Hasil panen busuk. Maka pemerintah harus siapkan itu. Dua, satu itu harga untuk memancing petani nelayan dia berlomba-lomba untuk mencari, menanam, ya kan? Tidak perlu dikasih subsidi. Dengan menetapkan harga itu, maka pemerintah membeli hasil panen apa saja. Apa melalui BUMD atau perusahaan yang disetujui. Dengan harga yang maksimal untuk rakyat. Itu pasti rakyat senang. Kenapa? Soekarno pernah ngomong, mau menguasai negara ini, menguasai Jawa Tengah. Jawa Tengah, bagian perut maksudnya. Nah, Jawa Tengah itu ekonomi masyarakat ini harus dikuasai. Pasti siap, Mas Eman, kamu aja gitu lah. Nah, kenapa Soeharto itu mampu bisa 32 tahun? Karena dia menjamin perutnya tadi tuh. Teori dia pakai oleh Soeharto. Maka kita swasembada. Hampir semua di bidang ada swasembada. Gitu lah. Nah, itu baru yang kedua. Jadi hasil panen dinaikkan. Yang kedua industri olahan. Yang ketiga yang menyerahkan untuk menjual ini adalah BUMD tadi. Dan ini terjadi di tiga negara itu, Amerika, Cina, dan Jepang. Dengan catatan pemerintah hanya kasih subsidinya saja. Mau jual kemana terserah kamu. Mau ke dalam negeri itu urusan kamu. Dengan model CPI ini maka tengkulaknya hilang. Memutus rantai pasokan pemasaran ya. Ya, karena tengkulak inilah yang membuat harga naik turun. Dengan alasan kadar air, macam-macam. Dia yang mengatur tengkulak ini. Jadi dari inilah akan mengakibatkan, maka kalau umpamanya masyarakat sudah dikasih dengan harga tentu, berapa kilo pun bawang bawang atau apa dibeli oleh pemerintah, berapa kilo pun. Hanya dia bisa nanam kan di depan rumah macam-macam, dia nanam jahe, dia nanam jahe merah macam-macam tuh. Kenapa? Ada pembeli. Inilah yang akan ke depan untuk menjadikan negara ini bisa maju dari dalam. Gitu loh. Kita lihat contoh. Kenapa Cina sih maju? Karena di embargo. Karena Cina di embargo, maka dia bangkit dari dalam. Indonesia harus diembargo dulu, katanya beliau begitu, supaya Indonesia mandiri. Kalau saya bukan embargo, dengan mandiri. Bukan, dengan stop ekspor impor itu sama saja kan? Sudah cukup. Pada esensinya sama. Sama. Tapi kemandirian. Ada atau istilahnya embargo mandiri. Ya, kira-kira agar untuk merangsang rakyatnya ikut nanam, biar menikmati. Maka mereka yang harus kita angkat. Jadi rakyat itulah yang penting menurut saya. Kalau ekonomi mereka bagus, pasti negara bagus. Lalu keamanan bagus, pasti rasa aman. SDM-nya bagus. Nah, sekarang kita bicara SDM. Kita bicara SDM. Orang bilang bahwa negara kita itu sarjananya banyak. Tidak. Ternyata hanya 0,3% S3 ya. 0,5% S2.
S1-nya 8,9%. Persentase besarnya berarti di SMA, SMP, yang lulusan SMA, SD, SMP itu ya hampir sekitar 92%. Berarti sekian tahun kita merdeka, sumber daya manusianya tidak terlalu berkembang. Tidak qualified lah. Kemarin kan sudah dialog rame lagi di antara perguruan tinggi. Iya. Kita hebat bahwa ke negara kita ternyata begitu dihitung, dokternya baru 0,3%. Ada datanya kan? Ada datanya, confirm ya? Lalu bagaimana dengan sarjananya kita cuma sekian lalu mau bicara politik pilih langsung? Kan gitu. Iya. Strategi ini program ini apa namanya? Ozon. Orang secara psikologi politik punya perilaku memilih tengah. Apapun sebetulnya kalau dikocok, seandainya 02-nya itu adalah 01, maka yang di tengah yang menang. Karena orang tidak berpikir secara rasional pilihan itu, karena orang nggak ngerti orangnya. Kalau Profesor Daniel itu sama dengan Ade, adenya abang, ahli kelautan dari ITS tapi. Oke, lanjut Ari. Ya itu saja. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa ke depan kita bicara tentang kualitas kehidupan bangsa ini, ya kita harus kembali lagi sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Kesejahteraannya ditingkatkan, maka akan tercapailah kehidupan yang bahagia bagi masyarakat Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Alim. Setidaknya saya memberikan ringkasan luar biasa. Kasih aplaus ke beliau. Takbir, Allahu Akbar. Ya luar biasa ya. Saya kira luar biasa. Kalau saya coba ringkas, ini problemnya sebetulnya problem terkait dengan seperti apa gestur penyelenggara negara atau rezim, dan seberapa sebetulnya gestur sistem, gitu. Karena problemnya ternyata problem rezim dan problem sistem, kan begitu. Sistem sebagai acuan dari pelaksanaan para penyelenggara negara atau para penguasa, para pengambil kebijakan. Intinya seperti itu sebetulnya. Kalau itu kembali kepada amanat sebagaimana yang disampaikan oleh konstitusi, yang tadi beliau sampaikan bahwa sebetulnya secara norma kalau kembali kepada referensi pasal 32, 31, 33, maka sebetulnya selesai. Cuman pada tataran operasionalisasi atau implementasi, pertanyaannya adalah sebab deklarasi nasional itu menjadi implementasi dari referensi di dalam norma-norma konstitusi yang kita kemudian melihat ada proses liberalisasi di dalam hasil program legislasi nasional yang itu sebetulnya berujung juga kepada liberalisasi melalui pintu amandemen 4 atau 5 kali 1999 sampai 2002 liberalisasi konstitusi. Nah, Ustadz Irwan Saifullah sebagai representasi masyarakat, adakah pemikiran dari aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan Ustadz Irwan Saifullah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini kawan-kawan semua dari YouTube Berperjuang ya. Mimbar Top, Anti Oligarki, Gaspol Channel, Info Politik dan channel-channel yang lain. Alhamdulillah kita saat ini berjumpa dengan Dr. Fasa Alim Tualika. Ya. Tokoh tersembunyi, tokoh nasional. Ya. Panjang luar biasa. Beliau ini intelektual, pengusaha sekaligus pengamat politik. Ya. Dan juga pelaku politik. Itu namanya kalau orang Jawa sembodo. Bukan hanya lisan, tapi dia juga action. Ya. Itulah. Jadi di beliau ini terus terang, berani dan lugas. Ya. Makanya tidak ada. Ngomong saja ini, kalau beliau punya aset dan asetnya tidak untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya untuk kemaslahatan umat, ini berarti ngomong-ngomong saja. Nah, begitu. Insya Allah. Beliau punya gagasan-gagasan yang real ya. Salah satunya luar biasa ya. Beliau dengan terus terang bahwa negara ini mampu ya, untuk melakukan swadaya pangan, kedaulatan pangan mampu. Tapi harus melakukan kebijakan-kebijakan yang berani, yang radikal. Radikal dalam pengertian mendasar gitu. Ya, dan Iya, enggak tahu saya.
Orang berilmu saja Harus radikal. Kalau tidak, Anda bisa karena menyentuh ke pendekatan substansi. ilmu itu sama dengan radikal kan sama dengan Kafah. Masya Allahu Akbar, luar biasa Masya Allah, ini. luar biasa beliau. Konsepsi. Nah, inilah jihad beliau ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Inna afdolal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Jadi semulia-mulia pahala jihad itu adalah menyampaikan kebenaran Muhasabah. ya terhadap penguasa yang zalim atau yang tersesat. Nah, Untuk kembali ke jalan yang benar. kembali kepada Allah ini harus luar biasa. kalau kembali ke jalan yang benar kembali ke Undang-Undang 45 Oh. menurut berbangsa dan Negara. bertanah air. Luar biasa. Itu berulang kali yang beliau sampaikan ya, memang. Selalu saya sampaikan. Betul. Bahwa kembali. Ya. Lanjut, Ustaz Irwan Saifullah. Ya. Jadi menurut beliau bahwa banyak jalan keluar sesungguhnya ya kalau negara ini berani. Maka seperti yang dikatakan oleh beliau tadi ya salah satunya adalah memang betul-betul ya melakukan perubahan yang sangat mendasar ya di dalam kebijakan-kebijakan pertanian bahkan industri pertanian harus berani karena Cina, Amerika, India tadi ini juga melakukan revolusi industri pertanian. Ya. Maka salah satu yang disampaikan oleh beliau yang pertama itu adalah stop ekspor dan stop impor. Ya, pasti kita akan Bisa makan. ya menggeliat, bisa mandiri, bisa makan Bisa sendiri. bantu negara yang lain, Nah, bantu orang lain. ini kunci Pak Prabowo atau Pak Anies atau Pak Ganjar siapa yang terpilih nanti. Ini Pak Jokowi ya masih sekarang ya. Nah, jadi stop ekspor dan stop impor ya. Yang kedua, menurut beliau sebetulnya gampang sekali. Ya. Negara memberikan jaminan, sudah ada BUMD ya. BUMD ya yang desa ya. Nah, lumbung-lumbung di desa. Kalau petani itu menjual kepada seluruh ya toko-toko kepada grosir-grosir silakan. Tapi kalau harganya rendah, maka BUMD siap membeli dengan harga 7.000 per kilogram. Maka contoh kalau itu beras. Oh, jagung. Kalau beras ya harus membeli dengan harga yang paling tinggi. Berapa? Hasil tumbuhannya kalau hasil pasar sekarang itu 9 sampai 10, berarti harus beli dengan harga itu. nah, Kan itu. Oh iya Kalau iya. gabah kan cuma 5 sampai Ya, oke. Sekarang gabah orang bilang 5 sampai 6, tapi ternyata kenaikan lapangan cuma 3 Ya. 3, sampai 4 ribu. Nah, jadi sesungguhnya ada goodwill di sini dari pemerintah, keberanian dan jadi kalau sudah ada pilihan seperti ini maka petani tidak ada ketakutan sama sekali. Tidak ada ketakutan. Ya. Menanam. Nah, karena rugi mesti ya. karena harga pasar akan terwujud, tidak dikuasai oleh para tengkulak, spekulan, apalagi oleh oligarki. Akan hilanglah itu. Padahal selama ini dikuasai oleh oligarki. Bagaimana? Oligarki itu menguasai lebih besar bukan ekspor. Yang lebih menguasai oligarki impor. Nah, karena di situ cuannya itu. Cuannya di situ. Wah, nanti harus didiskusikan secara detail. Silakan ya. Jadi luar biasa ini. Ya, salah satu yang harus dihapus, dipotong, amputasi tuntas adalah rantai mafia, rantai oligarki yang menjadikan harga di pasar tinggi, tapi harga di petani rendah. Matilah petani kita. Untung beliunglah oligarki tadi. Laki-laki oligarki. Laki-laki. Untung di atas penderitaan rakyat. Masya Allah. Luar biasa ini. Nah. Dan masih banyak lagi nih Cak Slamet. Ya, berbagai macam revolusi di dalam industri pertanian ini. Iya. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ya, seperti yang dikatakan beliau, termasuk juga di IPB juga ditemukan juga varietas-varietas yang sangat unggul. Ya, ada IPB S30, S3, S4 yang sekitar ketika 1 hektar saja bisa menghasilkan 11,2 ton. Luar biasa ini. Itu baru saya dapat
beritanya dari Profesor Pomo kan. Ya, luar biasa. Ini Tapi beliau. belum diwujudkan. Nah, ini diuji coba di sekitar daerah Garut. Ada Ini. diplotnya, Ya. Pak, ada diplotnya. Nah, barangkali nanti dengan beliau varietas Ya, ini bisa nanti beliau yang diuji. nanti. Ngecek lah. Nah, demikian juga dengan kawan-kawan Dr. Hendri juga ini ada pupuk-pupuk, ada bibit-bibit unggul yang perlu diuji coba. Iya. Karena ini ketika tidak ada dukungan dari orang-orang yang radikal seperti beliau ini dipersekusi di tengah jalan ini. Iya. Nah, ini perlu backing yang vokal ini. Ya. Nah, realitasnya ada itu. Revolusi keberanian itu ada. Apalagi kalau sudah betul-betul di stop impor dan ekspor tadi, maka tidak bisa tidak kita akan memaksa diri kita untuk memacu Dalam negeri. Iya, dalam negeri produktivitas. Apalagi tanah kita ini luas. Masya Allah. Ya, tadi dihitung oleh Tanah luas, Indonesia 273 orang menjadi pasar, kan itu? Iya, pasar betul. perempuan, kan tidak berputar aja. Dan apa varietas yang tidak ada di Indonesia? Nah, itu dokter. Spesies Kalau apa? kita kembali kepada pasal 33 itu bumi, air dan kekayaan alam seluruhnya ini adalah terkandung milik rakyat, Dikuasai oleh negara. dikuasai oleh negara, hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Kenapa penguasaan diserahkan kepada oligarki? Itu masalahnya. Nah, Di situ liberalisasi ekonominya. nah, maka itu dokter, maka ini kalau kita berani tadi dan juga di dalam pandangan Islam, sesungguhnya yang namanya tanah pertanian itu, ya para petani itu sesungguhnya tinggal mengambil di mana yang kosong gitu. Menghidupkan tanah mati namanya. Nah, tidak sebaliknya oligarki gampang diberikan di mana gratis-gratis, petani suruh beli di tanah. Nah, ini kebalik ini Pak Jokowi ya. Nah, tetap saja. Tapi katanya saya dengar dulu ini apa pengelolaan sumber daya alam sudah mau diserahkan ke ormas juga baik-baik. Nah, mungkin di situ ada kesadaran. Tapi barangkali. jangan harus adil. Masih tingkat kiri. Nah, jadi saya pikir Cak Slamet. Masih bersifatnya menyusun kata-kata. Harus direalisasikan betul. Tapi syaratnya harus adil, semuanya dapat. Nah, jadi kalau kemudian tanah tadi jumlahnya kita banyak, maka petani ini gampang untuk memiliki tanah. Dan ketika dia tidak menggarap tanah itu selama 1 tahun, 3 tahun, maka diambil lagi oleh negara, dikelola siapa lagi yang punya kesempatan sehingga berputar ini produksi pertanian, apalagi disupport dengan pupuk dan bibit yang murah. Atau kalau negara lagi kaya dikasih gratis, atau kalau enggak dikasih pinjaman yang murah sehingga tidak ada problem bagi petani. Nah, jadi ketika tanah tidak ada masalah, ketika bibit tidak ada masalah, ketika pupuk tidak ada masalah, ketika harga tadi itu tidak dikendalikan, bagus, tidak dikendalikan oligarki. Wah, ini akan tumbuh sekali. Kebudayaan yang luar biasa. Apalagi kalau ingin menjadi lumbung pangan dunia. Jokowi sendiri sudah mentargetkan akan membuka lahan pertanian 1 juta hektar. Dananya siapa? Jokowi. Maksudnya targetnya Pak Jokowi, tanahnya banyak ini, Pak. Nah, coba setelah dihitung oleh beberapa pakar, salah satunya Muhammad Ishaq ini, 1 juta hektar itu ternyata mampu menghasilkan 5 juta ton. Biayanya itu maksimal 20 triliun. Apa itu varietasnya? Ya, mulai pembalikan tanah, penggemburan tanah, mulai pupuk, mulai bibit padi, sampai biaya orang yang bertani. 15 sampai 20 triliun. Coba kalau menghasilkan minimal 5 juta ton, kali yang murah saja, jangan 16.000, 8.000 saja. Sudah 40 triliun, Pak Prabowo. 40 triliun, modalnya 20 triliun, masih untung 20 triliun. Nah, kalau ingin sukses, nah ini menterinya bisa beliau ini. Langsung revolusi. Menteri Kedaulatan Pangan. Menteri Koordinator Kedaulatan Pangan. Namanya koordinator nggak bisa ngatur. Nah, jadi saya pikir itu Cak Slamet. Jadi revolusi perubahan
industri pertanian ini Iya, saya iya, pikir iya. sangat mungkin di negeri kita. Iya, iya, Nah, sekarang tinggal yang terakhir goodwill. Apakah mungkin kembali tadi ini adalah sekarang pertarungan juga peradaban tata kelola negara. Menurut beliau ini kembali kepada Undang-Undang 45. Nah, kalau Undang-Undang 45 sekarang lagi bertarung juga. Apakah jalan tengahnya tidak kembali kepada Islam? Nah, itu. Karena Nanti. Undang-Undang 45 sebenarnya terinspirasi dari sumber nilai-nilai Islam gitu. Dan Kalau kembali ke Undang-Undang 45 sama saja kan? Nah, Semua agama sudah mendukung. ya, kalau masalahnya Undang-Undang 45 sekarang itu merujuk kepada nilai-nilai Islam, kenapa nggak langsung ke nilai-nilai Islam? Itu maksudnya Ustaz Irwan Syaifulah. iya, masalahnya sekarang Itu yang urusan pangan ya. Urusan Iya. pangan, urusan pertanian, nelayan, pertanian itu sudah. Hmm. Yang paling bagus lagi sekarang itu saya sudah menghitung. Sebenarnya kalau Mahfud MD mengatakan bahwa baru batu bara saja bisa menghadirkan. Iya, betul. Kalau saya bukan hanya batu bara. Jadi semua sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sebenarnya orang Indonesia lah yang harus menjadi investasinya. Iya. Jangan orang luarnya menjadi investor. Kayak Malaysia ya. Iya. 100% kembali Ke Indonesia. Ya, jadi baru saja kita menghitung batu bara. Ya, batu bara. Belum menghitung nikel. Belum menghitung timah. Belum menghitung tembaga. Belum menghitung uranium. Dan banyak sekali titik-titiknya. Belum lagi menghitung sumber daya alam lain seperti gas dan minyak. Ya, itu luar biasa. Kalau umpamanya itu negara bisa memanage dengan baik, khusus untuk sumber daya alam yang harus digali dengan modal yang besar, itu lebih pemerintah mengambil kebijakan bahwa biar negara yang ngurus sesuai dengan pasal tadi. Dikuasai oleh rakyat. Itu satu hari katanya Dharma Pangriun atau Abraham Samad sudah selesai. Selesai kan? Dan itu bukan sekarang saya bicara loh. Sudah lama. Sejak zaman SBY. Saya sudah sering bicara tentang bagaimana menggali sumber daya alam ini untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat Indonesia gitu loh. Iya kan? Kalau umpamanya sumber lain kemudian ditambah dengan sumber daya alam, begitu negara ini luar biasa. Dan tidak habis-habis. Bagaimana ini? Sepertinya semakin panas. Semakin panas. Bukan semakin panas, tapi semakin kita merujuk kepada program-program yang lebih strategis. Ya kan? Bagaimana mengelola pertanian yang bagus, perikanan yang bagus, peternakan yang bagus, sumber daya alam yang bagus. Ini panas, lugas, berani, dan benar. Pertanyaan krusialnya menurut saya jangka pendek ya. 20 Oktober itu kira-kira apa yang mau kita harapkan dari Prabowo Gibran yang nanti akan dilantik menggantikan Presiden Joko Widodo? Harapan kalau saya realisasikan kedaulatan pangan itu. Siapapun presiden di bangsa ini, siapapun wakil presiden di bangsa ini, siapapun menteri-menteri di bangsa ini, kalau mereka tidak membuat kebijakan yang berani untuk merubah, sama saja. Adanya presiden baru dan tidak baru sama saja. Kenapa? Mereka harus berani untuk merubah kebijakan-kebijakan itu lebih ke strategis untuk membangun ekonomi, membangun sumber daya manusia, membangun alam, menggali alam. Problem sistem ya, bukan problem hanya sekedar ganti rejim. Gitu ya, bukan sekedar kalau umpamanya kan sudah ada saya punya tulisan. Siapapun pengganti Presiden Jokowi sama saja. Artinya sama saja kalau hanya meneruskan. Tapi kalau tidak ada keberanian untuk mengambil kebijakan yang lebih strategis, radikal, sama saja. Iya, betul. Itu poinnya sebetulnya. Silakan Ustaz Irwan Syaifulah di bagian akhir ini. Ya, saya mengomentari yang terakhir oleh beliau ini. Memang sekarang ini umat, para tokoh, para ulama, para habaib harus berani di sini. Karena kebijakan-kebijakan radikal di dalam pengelolaan swadaya pangan dan sumber daya alam ini sangat luar biasa, dan kita ini mampu menjadi negara yang hebat. Namun juga harus dilandasi juga oleh revolusi mental. Ya, yang benar akidahnya. Bukan revolusi mental sebagaimana yang dikeluarkan selama ini ya. Nah, makanya haruslah dibangun dengan iman ya. Dengan ketaatan, ketakwaan, apalagi setelah kita ini bulan Ramadan digembleng oleh Allah SWT.
Dan Allah menjamin di dalam surat An-Nur ayat 39 itu amal-amal orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim itu selalu seperti fata morgana di tanah yang datar. Nah, ketika didatangi oleh orang yang dahaga, ternyata tidak ada air itu, hanya omon-omon saja. Fata morgana. Kata-kata. Nah, Politik omong-omong. Ya, maka dikatakan hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ya, jadi ketika didatangi air itu ternyata tidak didapati sesuatu apapun. Tapi berbeda dengan amal-amal, janji-janji, kebijakan yang radikal dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dijamin betul-betul air itu ada. Bukan puasa ya? Enggak. Nah, makanya saya pikir closing statement beliau ini harus ada keberanian-keberanian ini. Nah, beliau inilah yang juga harus bersuara keras terus. Panglima Revolusi Ketahanan Pangan. Nah, tidak hanya ketahanan pangan, seluruh sumber daya alam tadi. Panglima Revolusi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Nah, harus berani dan betul-betul menjadi air yang bisa menjadikan dahaga kemiskinan tadi Luar itu biasa ini. hilang di negeri kita. Terima kasih. Ya, Nah, tentu beliau ini akan selalu membuktikan dan menampakkan secara praktis bahwa dilandasi oleh kejujuran, kebenaran, keimanan, ketakwaan. Ya, jauh dari penindasan kepada rakyat, penipuan, dan ingkar janji dan lain sebagainya yang didasarkan atas ijazah palsu misalnya ya. Luar biasa. Tapi kita lihat nanti. Terima kasih. Saya kira saya membayangkan begini, ada senyalemennya Dr. Abdullah Hemawa ketika menjelaskan mengenai maraknya korupsi, itu salah satunya adalah sumber utamanya adalah kegagalan kita mengelola sumber daya alam itu secara mandiri. Itu yang menjadi pintu pengelolaan korupsi sekarang yang sistemik sifatnya. Karena korupsi di antara korupsi yang berbahaya itu korupsi politik, korupsi yang dilegitimasi melalui kebijakan. Saya membayangkan kalau politik fiskal kita dominan mengandalkan pengelolaan sumber daya alam yang sepenuhnya, maka kebutuhan fiskal kita itu bisa kita penuhi. Kemudian politik moneternya kita juga berdaya. Islam sudah mengajarkan dinar dirham. Itu yang perlu kita uji sebetulnya dan bisa kita pertanggungjawabkan sebetulnya secara empiris maupun akademis ke berbagai pengambil kebijakan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Basalim Tuarika yang sudah silaturahmi, bisa sharing bersama beliau. Kemudian Ustaz Irwan Saifullah kepada senior-senior sohib beliau, semoga ini semuanya adalah keberkahan istiqlal kita, halal bihalal kita di bulan Syawal, meneruskan. Terima kasih juga kepada para YouTuber. Terima kasih ini yang ada di belakang layar yang mengendalikan YouTube. Akhina Lutfi, semoga ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan. Ihdinas shiratal mustaqim. Terima kasih para pemirsa. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ali.